Pada awalnya tidak ada terang, tidak pula gelap. Yang ada hanyalah keheningan yang bernapas. Hening yang belum mengenal nama, hening yang belum memilih sisi. Di sanalah yin dan yang belum terpisah, belum berlawanan, belum saling menatap. Segalanya masih satu, seperti detak jantung sebelum kesadaran menyebutnya hidup. Lalu, perlahan, gerak pertama terjadi. Bukan karena keinginan, melainkan karena keseimbangan memang selalu mencari wujudnya. Yin dan yang bukanlah dua musuh. Mereka bukan cahaya yang membenci bayangan, bukan siang yang ingin menelan malam. Yin adalah hening yang menerima. Ia dingin, lembut, gelap, dan dalam. Ia adalah malam yang memberi ruang bagi mimpi. Tanah yang diam menunggu benih. Air yang menuruni lembah tanpa melawan. Yang adalah gerak yang menyala. Ia hangat, terang, aktif, dan naik. Ia adalah matahari yang membangunkan pagi, api yang mengubah, angin yang mendorong layar perahu. Namun, perhatikan baik-baik. Di dalam yin, selalu ada titik yang, dan di dalam yang, selalu ada titik yin. Tak ada gelap yang murni, tak ada terang yang absolut. Malam menyimpan janji pagi. Siang membawa bayangan senja. Ketika yin terlalu lama memeluk dunia, yang akan muncul sebagai dorongan. Ketika yang terlalu lama menguasai, yin akan hadir sebagai jeda. Inilah tarian semesta, bukan pertarungan, melainkan irama. Manusia sering keliru membaca yin dan yang. Kita memuja yang produktif, cepat, kuat, terlihat. Kita menolak yin, diam, lambat, lembut, tersembunyi. Kita ingin selalu bergerak tanpa memberi diri kita izin untuk berhenti. Kita ingin selalu berbicara tanpa mendengar suara sunyi di dalam dada. Padahal, kelelahan adalah tanda yin yang diabaikan. Kecemasan adalah yang tak diberi istirahat. Saat kau lelah, itu bukan kegagalan. Itu panggilan untuk kembali seimbang. Saat kau diam, itu bukan kemunduran. Itu ruang agar hidup bisa bernapas. Yin mengajarkan, tidak semua harus ditaklukkan. Yang mengajarkan, tidak semua harus ditunggu. Hidup tidak meminta kita memilih satu. Hidup meminta kita menari di antara keduanya. Maka, berhentilah sejenak. Tarik napas. Rasakan gelap di balik kelopak mata. Dan cahaya yang tetap hidup di balik gelap itu. Karena, itulah yin dan yang mulai berbicara kembali. Dan perjalanan belum selesai. Ia baru saja dimulai. Bayangkan sebuah lingkaran. Tak memiliki awal, tak memiliki akhir. Di dalamnya, dua arus saling mengejar, saling memberi jalan, saling melahirkan. Itulah yin dan yang, bukan simbol, melainkan cermin. Setiap perubahan adalah peralihan yin dan yang. Musim dingin tidak membunuh musim semi. Ia menyiapkannya. Kesedihan tidak menghapus kebahagiaan. Ia memperdalam maknanya. Ketika sesuatu mencapai puncaknya, ia mulai berubah arah. Yang terlalu terang akan melunak menjadi yin. Yin yang terlalu dalam akan memunculkan cahaya yang. Inilah hukum alam yang lembut namun tegas. Tak ada yang statis, tak ada yang abadi. Dalam satu bentuk, kita tumbuh, kita runtuh, kita bangkit kembali. Bukan sebagai siklus kegagalan, melainkan sebagai tarian keseimbangan.
Jika hari ini kau merasa gelap, ingatlah, gelap bukan musuh. Ia adalah rahim perubahan. Jika hari ini kau bersinar, ingatlah, cahaya bukan milikmu sepenuhnya. Ia akan meminta kerendahan hati agar tetap seimbang. Jangan menolak bagian dirimu yang lemah. Di sanalah yin mengajarimu bertahan. Jangan menekan bagian dirimu yang kuat. Di sanalah yang mengajarimu melangkah. Kebijaksanaan bukan memilih terang atau gelap, melainkan mengenali kapan harus diam dan kapan harus bergerak. Keseimbangan bukan keadaan tetap. Ia adalah kesadaran yang terus diperbarui. Pada akhirnya, yin dan yang bukan sesuatu di luar dirimu. Mereka adalah napasmu yang masuk dan keluar, detak jantungmu yang mengembang dan mengempis, tangismu yang melahirkan tawa, keberanianmu yang belajar dari ketakutan. Saat kau menerima keduanya, tanpa menghakimi, tanpa menolak, di sanalah kedamaian muncul. Bukan karena hidup menjadi sempurna, melainkan karena kau berhenti melawannya. Dan dalam lingkaran itu, kau tidak lagi tersesat, kau pulang. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, mengapa hidup hampir selalu diisi oleh dua hal yang tampak bertentangan? Siang dan malam, bahagia dan sedih, kuat dan lemah, gagal dan berhasil. Sejak kecil, kita diajarkan untuk memilih. Memilih yang terang, menolak yang gelap. Memilih yang bahagia, menghindari yang sedih. Memilih yang kuat, dan menyingkirkan yang rapuh. Kita ingin hidup yang lurus, tanpa belokan, tanpa jatuh, tanpa rasa sakit. Namun, semakin keras kita berusaha menolak satu sisi, semakin besar tekanan yang kita rasakan di dalam diri. Disinilah filsafat Taoisme mengajukan pertanyaan yang berbeda. Bukan bagaimana cara mengalahkan sisi yang tidak kita sukai, melainkan mengapa kita menganggap sisi itu harus dikalahkan. Dalam Taoisme, hidup tidak berjalan dengan menyingkirkan lawan, tetapi dengan memahami keseimbangan. Bukan tentang memilih satu sisi, melainkan tentang menyadari bahwa keduanya saling membutuhkan. Konsep ini dikenal sebagai yin dan yang. Yin dan yang sering disalahpahami sebagai simbol baik dan buruk, benar dan salah, atau pertarungan dua kekuatan yang saling menghancurkan. Padahal, dalam Taoisme, yin dan yang bukanlah musuh. Mereka adalah dua prinsip dasar alam semesta yang saling melengkapi dan tidak pernah bisa dipisahkan. Yin melambangkan kegelapan, keheningan, kelembutan. Kelembutan, dingin, pasif, dan penerimaan, yang melambangkan cahaya, gerak, kekuatan, panas, aktif, dan dorongan. Namun, yin bukan berarti lemah, dan yang bukan berarti selalu kuat. Perhatikan simbol yin dan yang. Di dalam warna hitam, terdapat satu titik putih, dan di dalam warna putih, terdapat satu titik hitam. Maknanya sederhana, namun sangat dalam. Di dalam yin selalu ada unsur yang, dan di dalam yang selalu ada unsur yin. Tidak ada terang yang benar-benar murni tanpa bayangan. Tidak ada kekuatan yang tidak menyimpan potensi kelelahan. Tidak ada keberhasilan yang tidak lahir dari kegagalan sebelumnya. Alam semesta sendiri bergerak dengan prinsip ini. Siang tidak bisa ada tanpa malam. Musim panas tidak bermakna
tanpa musim dingin. Hujan memberi kehidupan, namun jika berlebihan, ia berubah menjadi banjir yang menghancurkan. Segala sesuatu memiliki peran, segala sesuatu memiliki batas, dan segalanya saling menyeimbangkan. Masalah manusia, menurut Taoisme, bukan karena hidup memiliki dua sisi, tetapi karena kita memaksa hidup untuk hanya berjalan di satu sisi saja. Kita ingin selalu kuat, hingga lupa kapan harus beristirahat. Kita ingin selalu benar, hingga menolak belajar dari kesalahan. Kita ingin selalu mengendalikan, hingga lupa bagaimana rasanya mengalir bersama keadaan. Padahal, tahu jalan alam semesta tidak pernah memihak satu sisi secara mutlak. Tahu bergerak dalam keseimbangan, dan ketika kita melawannya, disitulah penderitaan mulai muncul. Dari konsep yin dan yang, kita mendapatkan wawasan penting tentang cara menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Pertama, keseimbangan jauh lebih penting daripada kemenangan. Dalam kehidupan modern, kita diajarkan untuk menang lebih cepat, lebih kuat, lebih unggul dari orang lain. Namun Taoisme mengingatkan, kemenangan yang tidak seimbang akan melahirkan kelelahan, kehampaan, dan pada akhirnya kehancuran. Kehancuran. Bekerja keras adalah yang, beristirahat adalah yin. Tanpa yin yang akan membakar dirinya sendiri. Kedua, menerima kelemahan adalah bentuk kebijaksanaan, bukan kegagalan. Saat kita gagal, saat kita merasa lemah atau kehilangan arah, itu bukan tanda bahwa hidup berhenti. Itu adalah tanda bahwa yin sedang bekerja, memberi ruang untuk refleksi, memberi jeda untuk memahami, memberi kesempatan bagi pertumbuhan yang baru. Ketiga, Taoisme mengajarkan kita untuk tidak melawan arus alam. Air adalah simbol penting dalam Taoisme. Air terlihat lembut, tidak memaksa, tidak berisik, namun air mampu mengikis batu, mampu menembus celah tersempit, mampu bertahan paling lama. Air tidak melawan, ia mengalir. Inilah keseimbangan yin dan yang dalam tindakan. Lembut, namun kuat. Tenang, namun tak terhentikan. Dalam hubungan antar manusia, yang berlebihan menjadi dominasi. Yin yang berlebihan menjadi ketakutan untuk bersuara. Keharmonisan muncul saat kita tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengar. Dalam kepemimpinan, memaksa adalah yang, memahami adalah yin. Pemimpin yang bijak bukan yang selalu keras, tetapi yang mampu membaca situasi dan menggunakan keduanya sesuai kebutuhan. Pada akhirnya, Taoisme tidak meminta kita menjadi sempurna, tidak pula meminta kita selalu kuat atau selalu tenang. Ia hanya mengajak kita untuk selaras, menyadari bahwa terang membutuhkan gelap, bahagia membutuhkan sedih, maju membutuhkan jeda. Ketika kita berhenti melawan sisi yang tidak kita sukai dan mulai memahaminya sebagai bagian dari perjalanan, disitulah keseimbangan muncul. Mungkin hidup tidak perlu selalu diperjuangkan dengan keras. Mungkin seperti air,
Kita hanya perlu belajar untuk mengalir. Karena dalam keseimbangan yin dan yang, kita tidak hanya menemukan kedamaian, tetapi juga kebijaksanaan hidup itu sendiri.